Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dari Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal better eliminations. Bagaimana cara mengeliminasi perusahaan-perusahaan lebih baik lagi untuk lo baca atau lo lakukan valuasi tanpa harus membuang banyak waktu. Gue seneng banget dengan Warren Buffett dan Charlie Munger ketika mereka melakukan eliminasi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mereka investasikan. So di samping itu juga sebenarnya gue melakukan ya kayak standar lah, PE rasio berapa dan segala macam. Jadi gue punya beberapa list perusahaan yang sebenarnya kayaknya emang harus gue lihat gitu. PE under 5 itu gue lihat semuanya, gue kumpulin jadi satu. Price earning ratio, price sales ratio di bawah satu itu juga gue liatin semuanya karena banyak yang menarik. PBV di bawah 0,2 atau 0,3 itu gue liatin semuanya juga. Cash flow di atas EV-nya itu gue liatin juga. Jadi gue punya beberapa list company yang dimana kalau misalnya digabungkan menjadi satu list company yang cukup lumayan menurut gue udah kecil lah. Valuations is just apa ya, menurut gue kayak cuma satu dari sekian banyak cara untuk memilah company mana yang akan lo investasikan berdasarkan harga hari itu gitu. ROE, ROA dan segala macam ya berdasarkan harga hari itu. Lu belum melakukan PR lu mengenai masalah company tersebut, apakah gue bisa diinvestasikan cuma sekedar, ya tergantung sih dengan cara lu ya. Kalau misalkan lu nggak mau lebih in deep, ya lu diversification menggunakan di beberapa perusahaan tersebut, tinggal ngelihat bahwa company-nya lu paham atau enggak. Kalau enggak ya udah lu nggak perlu diinvestasikan. Atau lu mau kayak gue sendiri kayak fokus investing. Saat ini portofolio gue cuma ada 30% di healthcare, 30% ada di perusahaan ekspor, 30% lagi ada di perusahaan ekspor lagi yang lain, perusahaan mebel yang satu mebel, satu lagi produksi hal yang lain lagi berhubungan dengan healthcare juga sedikit, dan sekitar 5-7% itu ada di perusahaan CPO gitu. Unfortunately, dari semuanya itu mengalami kerugian kecuali perusahaan yang berhubungan sama inflation play. Harusnya gue lebih banyak naruh di mungkin di coal industry ataupun CPO. Dan again, gue ngerasa portofolio gue jauh lebih baik seperti ini karena gue terlalu nggak terlalu yakin lah dengan taruh duit gue di perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama coal industries. Balik lagi kayak setelah itu apa yang harus dilakukan. Nah, better eliminations ini tuh ngomongin soal Warren Buffett ketika bertanya, seandainya dia bilang, seandainya gue dipilih jadi coach sebuah tim basketball, apa yang harus gue lakukan? Jadi yang dia lakukan pertama kali adalah ya gue cari pemain yang tingginya 7 feet tall. 7 feet tall tuh berapa ya? Sekitar 2 meter 13 cm. Ya intinya 7 feet tall. Belum tentu dia bisa main basket, tapi punya chance untuk main basket lebih baik dibanding orang yang lebih pendek dibanding dia. Di situ yang sebenarnya ngomongin tentang better chance, better eliminations. Jadi kalau misalkan lu mau memvaluasi sebuah perusahaan, ya udah cari aja di tempat-tempat yang chance-nya lebih besar. ROA lebih tinggi artinya lu bisa menemukan perusahaan yang lebih baik lebih tinggi lagi. PE lebih rendah, lu akan menemukan perusahaan yang perusahaan yang PE-nya lebih rendah, yang murah lah, perusahaan yang murah. Tapi lu nggak mencerminkan apa-apa, ya udah tambahin aja eliminasi lagi aja yang kayak bahwa perusahaan ini harus bertumbuh 5 tahun berturut-turut at least 5%. Better eliminations. Apakah akan ketika lu melakukan eliminasi ini akan ada perusahaan bagus yang bahkan menghilang? Ya banyak perusahaan yang berbau cyclical nggak mungkin kayak bertumbuh tiap tahun seperti itu gitu. Dalam hal earning per share-nya, perusahaan-perusahaan yang benar-benar baru, ROE-nya kemungkinan besar itu juga nggak sebesar itu juga gitu. Apalagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang belum efisien, nah ROE-nya juga nggak sebesar itu juga. Tapi you get a better chance untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Yang lu butuh lakukan adalah circle of competence lu apa? Temukan perusahaan yang menurut lu di bagian circle of competence lu itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa hidup
lebih lama dan bertumbuh. Intinya di situ gitu. Tiap orang akan punya circle of competence yang berbeda. Warren Buffett terkenal banget dengan circle of competence-nya yang berbau dengan yang namanya industri asuransi, di mana dia bisa mereinvestasikan float ataupun hasil dana kelola, sisa dana yang bisa dia kelola untuk diinvestasikan kembali gitu. Gua nggak punya, gua valuasi sebagus apapun dengan perusahaan-perusahaan asuransi, itu gua nggak punya sense-nya. Gue masih bingung dengan cara bagaimana perusahaan ini benar-benar bisa bekerja gitu. Apalagi gue nggak punya akses terhadap bagaimana cara mereka berinvestasi. Menurut kayak perusahaan asuransi, kalau gue nggak pegang sendiri, itu akan menjadi 2 buah perusahaan yang rumit untuk gue tanganin gitu. Asuransi sendiri adalah bagaimana cara lu menjual produk asuransi tersebut, sedangkan keduanya adalah bagaimana cara mengelola investasi yang harus dilakukan asuransi tersebut. Dan untuk Indonesia peraturannya cukup banyak, dan gue nggak sanggup untuk investasi di perusahaan asuransi di Indonesia, mau sebagus apapun valuasinya. Perbankan, nggak semua perbankan gue berminat. Sampai sejauh ini gue cuma bisa berminat dengan BTPS karena gue tahu bagaimana cara mereka bekerja. Gue pernah bahas BTPS juga di podcast gue sebelum-sebelumnya. Tapi untuk perbankan yang lain kayak digital banking dan segala macam, it needs times gue untuk memahami benar-benar proses bisnisnya dan bagaimana cara mereka bekerja gitu. Kesannya kayak gampang, tapi perbankan itu dapat duit bukan dari menyimpan uang, tapi dari meminjamkan uang ataupun dari mengelola uang tersebut. Nah, bagaimana cara mereka mengelola uang tersebut, itu yang sebenarnya gue harus dalemin gitu. Dan tiap bank akan punya hal yang berbeda-beda. Kalau misalkan bank-bank besar kayak BBNI dan segala macem, ya gue banyakan kalau misalkan dapat harga murah, ya gue mungkin bakalan tutup mata aja. Tutup mata, ya gue percayalah dia bakalan oke gitu. Prudent lah pengelolaannya. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan terjadi apa-apa, harga murah itu kan menjadi faktor kayak ini perusahaan benar-benar jelek atau memang harganya lagi murah aja. Itu kan lu nggak tahu kalau misalkan lu nggak paham dengan industri perusahaan tersebut. Ya udah, ujung-ujungnya better eliminations, mending gue nggak usah masuk ke dalamnya gitu. Ya sesimpel seperti itu. Lalu perusahaan apa lagi yang sebenarnya gue bisa eliminasi? Ada banyak sih perusahaan yang berbau konglomerasi. Kayak Astra International, gue pasti akan eliminasi karena akan banyak banget yang mesti gue evaluasi. Dan ya sudahlah, kalau misalnya ngeliatin dari growth-nya juga begitu-begitu aja, benar-benar berdasarkan industrinya. Bukan berdasarkan industri, tapi berdasarkan pertumbuhan dari Indonesia itu sendiri. Ya jadi kalau misalkan Indonesia lagi jelek, ya pertumbuhannya jadi melempem. Kalau enggak, ya dia bakalan bagus. In the end, gue nggak terlalu paham. Gue lebih suka dengan satu bisnis yang mempunyai satu tujuan tertentu. Jadi dia nggak meneko-neko, sehingga gue bisa valuasi dengan enak. Gue cuma ngeliatin dari company-nya, industrinya seperti apa, dan bagaimana cara dia melakukan valuasi tersebut. Bagaimana cara gue melakukan valuasi, ya lebih enak aja, lebih nyaman gue untuk ngelihat ya. So dari gue adalah better eliminations dengan apa yang kalian punya. Lihat lagi, kalau misalkan kalian nggak paham, ya udah singkirin aja. Bukan berarti dalam konteks kayak gue nggak paham dan lu nggak mau cari tahu, berarti lu nggak mengembangkan circle of competence lu. Tapi setelah lu cari tahu dan lu makin bingung, ya udah singkirin. Mohnish Pabrai pernah berkata bahwa di mejanya Warren Buffett ada satu tempat dan tumpukannya itu isinya too hard. Dimana Buffett setelah melakukan valuasi, ya menurut dia nggak bisa paham, ya udah akhirnya ditaruh too hard. Don't waste your time on that things lah. Akan ada banyak perusahaan di dunia yang valuasinya menarik dengan model bisnis yang benar-benar bisa lo pahamin. Kalau misalkan lo nggak nemu, ya sudah, lebih baik simpan duit lo di perbankan lah. Lo taruh deposito atau taruh fixed income atau taruh manapun itu, yang penting aman dulu. Ya udah, singkirkan uang lo, jangan melakukan trading kalau misalkan lo nggak menemukan perusahaan dengan valuasi yang menarik. Mengutip Jim Cramer, there is going to be a bulls somewhere else. Bukan somewhere lah. Akan ada bull market di tempat
manapun itulah. Ada 4.000 saham di US, di Indonesia sekarang ada 700 saham, Singapura ada sekitar 400 atau 500, Malaysia ada 600 saham. Akan ada banyak bull market ataupun tempat-tempat yang bisa bull market lah. Lo cek deh, Ukraine sekarang lagi berperang dengan Rusia. Coal industries kita bull market, ternyata Lockheed System ya kalau nggak salah, gue lupa, perusahaan jualan senjata di US, Lockheed Martin kalau misalnya di US juga dia lagi bulls juga. Jadi balik lagi akan ada bulls market, dan mudah-mudahan lu mendapatkannya ketika harganya lagi murah, dan and then you are going to have luck to catch the bull market, dan akhirnya lu bisa pensiun dengan aman, nyaman, dan tentram. Oke, sekian dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, balik lagi DM gua aja di bayutabusala@gmail.com ataupun di Instagram gua @bayutabusala sih, sorry. Bye.